saat sakit, serta cara pencegahan terhadap penyakit tersebut. Selain itu, kita juga harus paham kapan tanda kegawat daruratan anak harus dibawa ke dokter. Karena itu, Stella Maris School sudah mengundang narasumber untuk sharing bareng bersama ini. Judulnya ini tandanya harus ke dokter saat anak sakit, dan tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol bersama dengan Dr. Ernianto SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Mungkin kita bisa say halo buat Mami Dedi di Selamat rumah. siang semuanya. Perkenalkan saya Dr. Erni, spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Oke. Oh iya, sebelum itu saya ingin memberitahukan kalau kita ini ada giveaway berupa free konsultasi. Ingat ya, free konsultasi dan special merchandise dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Bagi mami, dedi, tante, semua yang ada di rumah dengan pertanyaan terbaik pastinya dan beruntung. Jadi bagi kalian semua yang mau tanya, langsung aja tanya dengan cara ketik di chat room. Dengan formatnya ketik nama, nomor telepon atau nomor WA, domisili, dan pertanyaannya. Baik, kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan panggilannya Dokter Erni ya. Iya, betul. Baik, Dokter Erni, mungkin boleh memperkenalkan diri, perjalanan pendidikan dan karir, dan pencapaian terbaik mungkin selama menjadi dokter spesialis anak. Oke, selamat siang semuanya. Sekali lagi perkenalkan saya Dr. Erni. Iya, Dok. Saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Saya sebelumnya lulusan dari Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya Indonesia untuk dokter umumnya. Oke. Kemudian untuk dokter spesialis anaknya dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Semarang. Iya, Semarang, betul. Saya sudah bergabung di Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong, ya menangani berbagai penyakit. Kalau dibilang pencapaian terbaik sih, ya saya sih pastinya senang kalau misalnya anak-anak itu sembuh, bisa kembali sehat jika setelah melalui perawatan di rumah sakit, gitu. Oke. Nah, Dok selama berkarir nih ya, atau terlebih di semenjak bergabung di Mitra Keluarga nih, sebenarnya kasus anak-anak, kasus penyakit apa sih yang sering ditangani oleh dokter? Kalau sekarang ini sih mungkin kan pasti udah pada tahu ya berita akhir-akhir ini tuh iya batuk pilek ya, soalnya apalagi musim merebak polusi udara yang waktu itu Yes. cukup berat ya, terutama beberapa bulan yang lalu, terutama di kota Tangerang juga. Nah, jadi banyak banget saya temui kasus yang kita sebut dengan bronkonemonia atau radang paru. Salah satu faktor pencetusnya ya memang polusi udara itu. Terus mungkin yang kedua paling sering adalah diare. Oh, Pasti ada oke. anak-anak pasti diare itu pasti deh pernah gitu. Jadi paling banyak, Mm-mm. apalagi saat-saat ini itu tadi radang paru Betul, sama diare. iya. Nah, kalau dokter sendiri kapan nih ada di Rumah Sakit Mitra Keluarga? Setiap hari kah atau ada hari-hari tertentu mungkin? Oke, kalau saya praktek di Mitra Keluarga itu dari hari Senin sampai Sabtu. Oke, Senin sampai Iya, Sabtu. dan kita memang rumah sakit menyediakan Sunday klinik, jadi setiap Aha. hari Minggu pun kita tetap ada spesialis anak. Oh, tetap ada di hari Minggu. Wah, Betul, iya. keren ya, Mm-mm. memang. Dan lokasinya sendiri kayaknya nggak jauh ya, Dok ya, dari sini ya? Ya, Oke. kalau dari sini mungkin cuma 5 menit ya. Iya, 5 menit Mm-mm. di Jalan Raya Lego Jalan Karawaci, Raya Lego di Karawaci. Pagedangan pasti udah pada tahu lah kalau lewat Oke, jalannya. pokoknya nggak terlalu jauh dari Stella Maris. Iya. Nah, dokter sendiri, dokter Erni ya, apa yang membuat dokter tuh kok tertarik jadinya ngambil spesialis dokter anak nih? Aduh, Kenapa selalu nggak ditanya ini jantung? ya. Kenapa nggak saraf? Kenapa nggak gitu? Oke, jadi dulu emang dari awal kan memang pengen jadi dokter gitu. Terus setelah jadi dokter umum mungkin melihat banyak kasus anak-anak yang kok ternyata menarik ya untuk dipelajari. Ternyata mungkin kita mikir anak-anak tuh versi kecil dari dewasa gitu. Jadi Mhm, mungkin ngobatin misalnya obatnya cuma dibagi seperempatnya atau mhm, mhm, seperlimanya mhm. gitu. Tapi sebenarnya kan enggak gitu. Jadi ternyata ilmunya itu luas banget. Jadi akhirnya memutuskan untuk tertarik untuk sekolah spesialis anak gitu. Oke, baik. Ini paket vaksinasi ya. Oh, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh lagi,
Aku mau kasih tahu kalau kita lihat di layar ini ada paket vaksinasi anak ya. Betul. Oke, ada yang 0,6 bulan, 7 sampai 12 bulan, sampai 1 tahun ya. Oke, Betul. harganya bisa dilihat ya. Mungkin bisa juga ke IG-nya Mitra Keluarga ya, mitrakeluarga.com. Kalau Mitra Keluarga Gading Serpong sendiri ada IG-nya nggak ya? Belum ada. Belum ya, tapi Ah, secara umum ada di Mitra Keluarga iya. Instagramnya. Oke, mau mengingatkan kembali untuk Mami Dedi di rumah dan teman-teman mengenai pertanyaan hari ini. Jadi jangan lupa bagi teman-teman yang punya pertanyaan ketik di chatroom dengan formatnya tulis nama, nomor telepon, domisili dan pertanyaan. Nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway berupa free konsultasi dan special merchandise dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Baik, nah dok, apa sih tanda-tanda umum yang mengharuskan membawa Hmm, anak ke dokter nih saat sakit? Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua, ini mah bisa di rumah aja, ini mah betul. minum ini aja gitu. Jadi sebenarnya apa sih tanda-tanda yang, wah ini harus ke dokter nih, ini nggak bisa enggak nih. Itu gimana nih dok? Jadi mungkin dari kondisi anaknya sendiri kita orang tua biasanya pasti dalam tanda kutip agak sedikit aware nih. Yes. Biasanya anaknya aktif, ceria, itu terus tiba-tiba kayak kok lemes banget gitu. Mm-mm, Atau mm-mm, mm-mm, misalnya mungkin kalau misalnya kayak diare sampai udah lemes banget, nggak mau makan, nggak mau minum, terus mm-mm, abis itu apa namanya kayak penurunan kesadaran, jadi cenderung mengantuk gitu. mm-mm. Kadang-kadang itu orang tua kok ini ada yang aneh ya, biasanya mereka tahu Yang nggak seperti itu. wajar gitu ya. Betul, atau misalnya kalau batuk pilek tuh udah sesek gitu. Nah kan kayak demam nih dok, Mm-mm, anak-anak kan biasa ya, nah, dari mm-mm, balita sampai bahkan udah umur 6 7 tuh suka betul. yang namanya demam. Demam yang harus aku bawa ke dokter tuh gimana? Mungkin mami-mami juga bertanya nih, gimana nih? Oh ini demam biasa Iya, betul. gitu, gimana nih dok? Jadi sebenarnya demam itu tuh reaksi normal dari Yes. badan kita untuk melawan infeksi atau melawan peradangan. Pokoknya jadi ada sesuatu nih yang nggak benar di badan kita, Mhm, reaksinya itu demam. Jadi sebenarnya mhm, mhm. demam itu nggak usah terlalu takut gitu. Oh gak usah panik ya, jadi Betul. eh, Demam aja gitu sebenarnya masih kadang-kadang itu sebenarnya udah masih oke oh, gitu. Nah, oke. mungkin sedikit pengetahuan aja ya kalau Yes. demam itu ditandai itu sebenarnya suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Itu kita sudah bilang demam. Jadi mungkin buat mami daddy di rumah harus selalu sedia termometer Oh untuk mengukur iya. suhu. Nah, kalau ditanya kapan sih demam harus dibawa ke rumah sakit gitu, biasanya saya akan menyarankan orang tua itu kalau misalnya demam itu tidak turun dalam 3 hari. 3 hari Betul, kita padahal pantau sudah ya. kita berikan obat penurun demam itu. Hmm. Dan maksudnya tanpa penyebab demam yang jelas. Misalnya kan kadang demam itu sama batuk pilek, berarti karena batuk pilek dia demam gitu. Ya. Nah, tapi kok ini cuma demam-demam aja. Nah, itu biasanya kalau saya sampaikan dalam 3 hari sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, misalnya pemeriksaan darah seperti itu. Oke, nah ini mengenai kesulitan bernafas gitu. Hmm, Kira-kira kayak sesek, ini sesek yang kategori harus bawa ke dokter atau ini betul. cuma ini mah sesek biasa, itu Mm-mm. gimana nih bedainnya nih dok? Jadi sesek itu sebenarnya juga mulai jadi momok ya, apalagi sejak kita Iya. pandemi COVID bener kan. Mhm, mhm, Orang-orang mulai cek saturasi gitu, beli alat saturasi gitu kan mhm. ya. Nah, kalau anak-anak tuh sebenarnya sesek itu ditandai yang gampang kita lihat dinding dadanya. Jadi Dinding dada betul, jadi kalau itu dinding sebelah dadanya mana itu itu ya? mulai ditarik terlalu dalam, ada Gini cekungannya, di ya bisa di sini ah, atau di atas ulu hati kita sini bilangnya, berarti ya. ya Oke. atau kalau bayi-bayi atau anak yang kurus banget di Mhm. sela-sela iganya. Sini Ya, sininya. kita bilangnya Mhm. retraksi atau tarikan dinding dada. Nah, itu Aha. kalau misalnya dia sudah dalam, artinya dia sesak sekali. Oh, Kalau oke. bayi itu lebih gampangnya kita bilangnya napas cuping hidung. Mhm. Jadi hidungnya kembang kempis kalau dia nafas. Kayak nafas di hidung aja. Jadi hidungnya tuh kembang kempis Oh, gitu. Nah, itu tandanya kita kita nggak bisa karena kita udah dewasa. saya bisa sih dok. Gerakin itu. Jadi itu tandanya dia sesek gitu. Karena memang saturasi oksigen anak dan bayi itu harus diukur pakai alat yang memang untuk usia mereka gitu. Bukan yang pakai yang dewasa Oh, beda gitu. ya. Betul. Oke, tadi kita udah bahas tentang demam, kesulitan Mm-mm. bernafas. Nah, dehidrasi, bagaimana kita memperhatikan anak ini kategori dehidrasi parah dan harus bawa ke dokter nih gitu. Oke.
Jadi sebenarnya dehidrasi itu udah dibagi dua, dehidrasi tak berat dan dehidrasi berat. Kalau dehidrasi tak berat itu biasanya anaknya itu kehausan, pengen minum terus. Ya, padahal dia muntah, diare, tapi dia pengen minum terus. Terus yang kedua itu air matanya itu mulai sedikit. Jadi kalau nangis nggak keluar air mata Oh iya ya, gitu. bukannya pura-pura ya itu ya dok? Bukan. Ya, Nangis gitu. karena dia udah mulai sedikit air di dalam tubuhnya. Iya iya Terus iya. yang agak kalau sudah mulai berat biasanya dia tidak pipis. Oke. Jadi kita lihat nih biasa kalau pakai pampers kok ini pampersnya kering terus ya gitu. Padahal minum gitu ya. Iya, dan terus anaknya sudah nggak haus lagi, tapi dia udah lemes, nggak mau ngapa-ngapain, tidur aja gitu. Dan kalau misalnya mungkin yang perhatian banget sama mata anaknya, matanya mulai cekung. Bawahnya ini. Iya, sama atasnya tuh kayak cekung sekali gitu. Oh oke Nah, itu oke. artinya dia kekurangan cairan, dehidrasi dan harus dibawa ke Ke rumah rumah sakit. sakit. Betul. Nah, kemudian membedakan, kan anak-anak suka gitu ya dok, Hmm, sakit perut hmm, gitu. Bahkan mungkin kalau balita dia nggak terlalu bisa betul betul. bilang gitu. Ini sakit perut yang memang harus dibawa ke dokter atau cuma sakit perut biasa gitu. Itu Nah, gimana tuh kalau membedakannya? sakit perut tuh agak sulit ya. Oke. Karena anak-anak itu kan nggak bisa ngomong, saya sakit banget nih gitu, nggak mungkin Heeh, kan. heeh, Jadi biasanya kita lihat tuh kalau sakit perut tuh biasanya anaknya itu sangat rewel lagi-lagi. Jadi dia sampai menjerit-jerit kadang. Atau ada posisi-posisi tertentu yang menunjukkan dia sakit perut sekali. Misalnya dia kayak cenderung menekukkan tubuhnya. Kayak jongkok, Oh ya, nahan gitu. di bagian perut Betul gitu itu. ya. Oh, Ya, oke terus oke. atau disertai juga dengan yaitu muntah hebat atau muntah darah atau BAB hitam atau BAB yang darah atau BAB lain-lain gitu. Itu kita sudah red flag nih untuk dibawa ke rumah sakit. Oke, jadi bisa lihat kelihatan sebenarnya ya. Betul. Nah, kemudian kita ini ya dok, kalau ngomongin anak penyakit kayak banyak banget Iya gitu ya. betul ya. Apalagi kalau udah pernah jadi parents kan rasanya aduh semuanya serba khawatir ya. Semua serba penting, mulai dari perut lah, Iya, demam, bahkan kulit nih dok. Kulit kan suka ada ruam-ruam tuh. betul. Nah, ruam-ruam itu gimana kita bisa membedakan ini parah nih gitu. Oke, sebenarnya ruam-ruam itu paling sering pada anak itu kalau nggak biang keringat, Mm-mm, itu udah sering banget tuh. Kalau nggak, yang kedua itu sebenarnya infeksi virus. Nah, mm-mm. infeksi virus itu bisa kayak cacar, ya atau mungkin seperti campak, orang mungkin taunya atau kita yang taunya flu Singapura, Oh iya iya yang lagi gitu. sekarang bener. Betul. Jadi kalau misalnya ruam-ruam merah gitu, mungkin harus dibawa ke dokter itu untuk dicek lebih lanjut kalau dia ada penanda lain, misalnya dia ada Oke. demam. Kemudian ada disertai batuk pilek, sariawan. Nah, itu tuh khas tuh untuk infeksi virus. Itu sebaiknya dibawa ke Ke dokter. dokter. Betul. Oke. Nah, kemudian kita juga sering nih dok nemuin anak kejang-kejang gitu ya. Langkah apa sih yang bisa kita lakukan sebelum kita bawa ke rumah sakit gitu kan? Oke. Ketika menemukan ada anak balita kejang misalnya. Oke. Sebenarnya kalau kejang itu pertama kita posisikan bayi atau anak itu posisinya miring. Jadi jangan telentang. Oh, justru ketika Miring. kejang kita Diposisikan miring. posisikan anak itu miring. Betul, Oke. supaya kalau dia ada muntah ataupun tidak tertelan, jadi nggak Oh, tersedak iya gitu. iya iya iya. Kemudian berikutnya adalah jangan pernah memasukkan apapun ke dalam mulut anak itu. Iya, Ya, kadang-kadang sering yang suruh pernah masuk suka sendok, gitu kan sendok biar katanya lidahnya gak gak jatuh ke kegigit atau belakang, betul. handuk atau kain. Justru Iya, enggak ya nggak dok? usah, karena Oh, itu kalau justru kegigit dok? sebenarnya sih enggak sih. Enggak ya. Iya, jadi posisinya itu pasti lidah itu akan di dalam, jadi tidak akan tergigit gitu. Justru itu membahayakan kita. Misalnya suka ada ibu yang panik masukin tangannya ke dalam gitu, Biar padahal dia enggak nggak bisa ya. ngelepasin sendiri itu. Terus kadang-kadang saya suka minta orang tua untuk ya sebenarnya kan namanya juga udah panik ya. Saya minta orang tua untuk videokan bayinya kejang, anaknya Oh, kejang, ada yang videokan. Untuk apa? Untuk diperlihatkan kepada dokternya, iya, jangan buat bisa lihat update tahu ya. bukan. Ya Iya jadi ya, biar bisa tahu bentuk kejangnya seperti apa, supaya bisa durasinya di berapa lama, dan yang harus diperhatikan adalah waktu kejang dia demam atau tidak. Kemudian oke. berapa lamanya itu dan bentuknya sama saat sebelum setelah kejang anak ini sadar apa enggak. Itu. Tapi sebaiknya gimana dok? Kalau udah tanda-tanda kejang, ya udah langsung aja dibawa bro. Benar. Jadi Karena kalau kan misalnya sesuatu hal yang apa ya mengkhawatirkan gitu ya. betul. Jadi kejang itu dia adalah posisi di mana anak itu sudah kekurangan oksigen. Jadi Oke. kadang ada yang kejang tuh kalau udah lama banget dia sampai biru.
gitu. Jadi kita kan perlu oksigen tambahan di rumah sakit. Nah, kadang-kadang biasanya orang tua itu mungkin yang sudah dari riwayat kejang sebelumnya, dia sudah sedia obat kejang di rumah yang masuk dari anus. Oh iya, iya, Nah, iya, itu. Nah, itu boleh dilakukan kemudian adik segera dibawa ke rumah ke sakit. rumah sakit. Betul. Nah, selain itu ada juga nih kalau anak-anak mengalami yang namanya penurunan kesadaran. Itu Hmm. biasanya disebabkan apa dan saat dimana kita harus bawa ke rumah sakit? Oke. Sebenarnya penurunan kesadaran itu red flag ya. Jadi itu kalau Oke. apapun tuh harus dibawa ke rumah sakit. Mhm. Karena penurunan kesadaran itu bentuknya itu anaknya jadi cenderung mengantuk, sulit Mhm. dibangunkan, itu juga sebenarnya udah penurunan kesadaran gitu. Jadi mungkin Oke. anak yang biasanya aktif tapi tidur terus itu kita udah wajib curiga, itu penurunan Mhm. kesadaran. Nah, penurunan kesadaran itu penyebabnya macam-macam. Hmm. Bisa kelainan, kadang kekurangan gula darah aja tuh bisa. Bisa Betul. Jadi misalnya penurunan anaknya kesadaran. nggak mau makan, nggak mau minum, penurunan apa kemudian lama-lama kok mulai ngantuk terus. Dicek gula darahnya ternyata rendah. Itu. Oke, oke. Ya itu. Nah, bagaimana cara tahu kapan eh, luka gitu ya? Ini harus dibawa ke dokter atau kita bisa tanganin sendiri? Oke, sebenarnya kalau luka itu, nah ngomong soal luka, saya mau sengir kan tentang imunisasi. Yes. Jadi luka itu kalau kotor biasanya berkaitan dengan penyakit tetanus kita yang kita takutkan. Iya. Jadi diharapkan orang tua itu harusnya membawa anak itu imunisasi lengkap untuk DPT-nya. Iya. Karena untuk pencegahan penyakit tetanus itu. Nah, sebenarnya luka yang kotor itu sekotor apa dan sedalam apa. Jadi kalau misalnya dalam banget sampai perlu dijahit, otomatis kita harus bawa ke rumah sakit gitu. Dan sekotor dan kalau misalnya kotor sekali, memang sebaiknya dibersihkan. Dan kita juga memang harus lihat tadi seperti saya bilang status imunisasinya anak. Untuk status imunisasi tetanusnya sudah lengkap apa belum? Jika belum, memang kita bisa berikan anti tetanus itu. Seperti itu sih. Mencegah infeksi lebih Betul. parah ya. Iya, betul. Kemudian apa sih langkah yang harus kita ambil jika tiba-tiba anak ini mengalami penurunan berat badan drastis, Dok? Misalkan tiba-tiba Hmm, yang tadinya cabi ya, gemoy gitu, tiba-tiba tanpa betul. apa-apa tahu-tahu mengalami penurunan. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk penurunan berat badan Mhm. itu sebenarnya kita sebagai orang tua parents itu harus sebaiknya mengikuti di kurva pertumbuhan. Jadi kan kadang tiap bulan tuh kalau mungkin ada posyandu, itu Oke. kita nimbang berat badannya, kita lihat biasa di kurva dia itu naik terus atau mulai menurun. Sebenarnya kalau mulai menurun itu udah mulai tanda-tanda nih, ini harus dibawa ke dokter. Kenapa nih turun? Apa karena makannya? Apalagi untuk balita di bawah balita terutama yang di bawah usia 2 tahun. Mhm. Itu. Nah, kalau penurunan berat badan yang drastis itu biasanya bisa disebabkan seringnya itu karena flek paru ya, tip TBC kita bilangnya atau keganasan. Itu sih seperti itu. Jadi memang kalau penurunan berat badan ya harus segera dibawa ke dokter. Oke, terus apa ada hubungannya nggak ya, Dok, dengan antara penyakit anak dengan kelengkapan imunisasi tersebut gitu? Ya. Jangan-jangan kalau imunisasinya nggak lengkap ya sakit-sakitan gitu. Ada hubungannya nggak nih menurut dokter? Ya sebenarnya sangat berhubungan ya. Jadi Oke, sebenarnya ada beberapa imunisasi dia itu bermanfaat untuk bukan mencegah penyakit, yes. tapi dia mencegah penyakit itu menjadi lebih berat. Oke. Misalnya imunisasi BCG, dia itu sebenarnya bukan untuk mencegah penyakit TBC, Mm-mm. tapi dia sebenarnya untuk mencegah penyakit TBC yang lebih berat, misalnya TBC otak Mm-mm. gitu. Atau Mm-mm. misalnya penyakit campak, campak itu bisa sampai ke radang paru. Nah, tapi karena sudah imunisasi campak, dia bisa mengurangi supaya penyakit itu menjadi lebih berat. Seperti itu. Jadi sebenarnya berhubungan sekali dan ada beberapa imunisasi misalnya mungkin kalau parents tahu yang rotavirus itu Mm-mm. misalnya untuk mengurangi kejadian diare gitu atau Mencegah ya? betul Oke. karena diare di Indonesia ditemukan memang banyaknya disebabkan rotavirus atau mungkin ya radang paru seperti vaksin pneumonia gitu atau influenza itu. Jadi memang kaitannya erat banget. Jadi saya sebagai dokter anak selalu menyampaikan kepada parents untuk jangan lupa imunisasi. Oh, oke. Iya. Nah, saya mau mengingatkan kembali bagi teman-teman Mami Dedi yang saat ini menonton dan ingin bertanya seputar topik pada hari ini, langsung saja ketik pertanyaan di chat room dan tiga pertanyaan terbaik dan beruntung akan mendapatkan giveaway berupa free konsultasi dan special merchandise dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Nah,
Kita akan mulai masuk ke sesi Q&A. Jadi saya ingatkan lagi, eh, tanya aja seputar pertanyaan yang tentang anak gitu ya. Udah masuk ya? Oh, ternyata udah masuk. Hah? Iya, saya lihat di situ lupa ternyata di sini ya. Oke. Jadi sebelum mulai udah banyak pertanyaan tadi dong. Nggak apa-apa, satu-satu ya. Oke, oke, banyak wis. Oke, kita mulai dari Karina, mami or anti aku nggak tahu ya. Karina di Tangerang, dok, bagaimana mengatasi batuk pilek pada anak yang terulang terus setiap bulan? Apakah ada treatment yang harus dilakukan? Jadi kayaknya batuk sembuh, batuk lagi gitu. Oke, jadi batuk pilek itu udah penyakit wajar ya di anak, kayaknya tuh Mm-mm. nggak ada di anak yang nggak pernah batuk pilek ya gitu kan. Karena memang sebenarnya sistem pernapasan anak sendiri itu belum bagus. Jadi dia memang belum bisa melawan infeksi atau mengeluarkan menyaring debu istilahnya seperti itu. Mm. Apalagi ya tadi saya bilang tambah kondisi polusi udara. Jadi saya selalu mengingatkan pada parents, mungkin meskipun sekarang udah bukan pandemi, sebaiknya anak-anak kalau keluar ruangan tetap pakai masker, kemudian menjaga kebersihan tangan. Dan juga mungkin ya memang vaksinnya dilengkapi kayak vaksin influenza, vaksin pneumokokus, Hmm. kemudian juga mungkin ya boleh ditambah suplemen vitamin untuk menjaga imun tubuh. Itu sih. Kayak tadi vaksin pneumokokus, Hmm, pneumokokus ya. betul betul. Itu kan itu di luar dari yang biasanya kayak kita di waktu kecil tuh anak-anak tuh Hmm. biasanya kan ada listnya ya. Itu di usia berapa ya, Dok? Jadi mungkin waktu zaman kita kecil nggak ada ya Iya, Bu. iya, iya. Jadi karena kita mana ada sih dulu vaksin cuma taunya Kita DPT, BCG. posyandu. Jadi tapi sekarang sudah digalakkan oleh pemerintah sendiri itu Heeh. vaksin PCV sudah masuk di program pemerintah. Oke. Jadi ini usianya 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan dan nanti ada booster lagi di usia 15 sampai 18 bulan gitu. Oke. Nah, untuk anak-anak yang memang belum pernah dapat itu Iya. sebenarnya boleh kita berikan lagi tergantung ada tipenya itu di usia sekarang untuk di catch up itu boleh Kayak di itu. usia 10 tahun gitu. Boleh, Misalkan boleh. waktu bayi dia nggak dapet nih gitu. Betul. Tapi sekarang di usia 10 tahun, Tahun boleh. oh Iya, boleh. mungkin Oke, oke. dosisnya hanya sekali atau 2 kali tergantung tipe vaksinnya seperti itu. Oke. Mm. Baik, kemudian dari Pak Madya di BSD, dia bertanya, seringkali orang tua enggan membawa anak ke dokter meskipun batuk, pilek, dan demam, tapi kondisinya masih mau makan dan aktif, tapi batuk pilek parah gitu. Gimana menyikapi hal ini, Dok? Kalau saya, sebenarnya kalau untuk batuk pilek itu memang mostly untuk anak-anak itu disebabkan oleh virus. Iya. Dan virus itu sebenarnya bisa disebabkan, bisa sembuh sendiri asal anak imun imun anaknya sudah terbentuk dengan baik Mhm. gitu. Jadi kalau misalnya batuk pilek yang biasa-biasa aja, Mhm. itu ya memang sebenarnya tidak apa-apa untuk, ya hanya home remedy lah biasanya Iya, kita iya, bilang di iya. rumah ya, minum air anget gitu kan atau minum Jahe-jahean, iya. Itu kan ya sebiasanya ya minum jamur. madu gitu Iya. kan atau minum obat pilek yang memang banyak dijual bebas di apotek. Tapi mungkin yang harus ditandai adalah kalau batuk pileknya itu misalnya sudah lebih dari 2 minggu Oke. atau dahak ingusnya sudah warna kuning kehijauan. Ya sama ya satu lagi tandanya memang anak sulit makan minum yaitu arti atau demam tinggi terus menerus. Nah itu artinya harus segera dibawa ke dokter gitu. Oke. Baik, selanjutnya dari Esther di Tangerang. Apakah boleh mengatasi batuk pilek dengan obat berulang? Dan apabila tidak demam, apakah bisa pengobatan obat luar perawatan rumah? Jadi maksudnya dia pengobatan berulang, mungkin kayak beli Batuk pilek berulang, sendiri iya gitu. ya. Itu boleh nggak gitu menurut dokter Sebenarnya gimana? sih kalau untuk obat yang sudah dijual bebas di apotek, obat batuk pilek itu saya Ya, yakin sudah aman untuk anak, asal kita mengikuti dosisnya saja gitu. Jadi oke. kalau memang batuk pilek berulang, ya memang itu udah penyakit hal biasa untuk Ya, anak ya. dan tidak ada tanda kegawat daruratan yang harus dibawa, boleh sebenarnya untuk memberikan obat batuk pilek gitu. Diulangi lagi obat itu Iya betul, boleh ya. kecuali berkepanjangan nih sampai 2 minggu nggak baik-baik ya, berarti kan sudah harus ke rumah sakit gitu. Oke. Baik, kemudian dari Bapak Ferdinand di Gading Serpong, Dok, kalau kondisi anak tidak sehat atau demam selama 3 hari, kemudian dibawa ke dokter spesialis anak, apakah bisa dibantu obat atau vitamin tapi tidak antibiotik? Oke. Seringnya sekarang lagi musim
emang perlu banget ya antibiotik, Gitu betul. kan katanya, jangan kalau bisa nggak usah minum antibiotik Ya, gitu. jadi sebenarnya demam itu kan seperti saya bilang itu sebenarnya respons imun tubuh kita terhadap Melawan penyakit gitu virus ya. ya. Jadi nggak semua demam terus kita pasti kasih antibiotik, enggak. Pasti dokter anak itu akan melihat kondisi anaknya apakah ada infeksi bakteri atau tidak sehingga memerlukan antibiotik. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, dokter anak itu pasti mempunyai apa ya, judgementnya sendiri, penilaiannya sendiri, kapan seorang anak memerlukan antibiotik atau tidak gitu. Mhm. Jadi antibiotik tuh hanya untuk infeksi bakteri aja, bukan untuk semua demam. Oh pasti 3 hari pasti dikasih. Oh tentu tidak juga gitu. Yang pastinya memang harus dengan saran dokter ya dok. Maksudnya Betul. kadang-kadang orang tua suka beli sendiri gitu. Iya. Jangan ya. Baik. Kemudian dari Pujianto. Kira-kira Pujianto ini bapak atau ibu ya? Pujianto. Hmm. Oke. Dari Depok. Halo dok, izin bertanya. Belum lama ini anak saya sering batuk, kadang berdahak, kadang juga batuk kering. Dan orang tua saya sering memberikan obat alami, yaitu dengan kecap manis dan jeruk nipis. Apakah obat seperti itu boleh dikonsumsi oleh anak atau hanya sekedar pereda batuk? Mohon penjelasannya. Saya juga suka nih dok kayak gini. Ya, jadi kalau kecap manis dan jeruk nipis Iya. belum ada penelitian ilmiahnya bisa meredakan batuk Oh, gitu ya. Jadi memang kalau misalnya jeruk nipis itu mungkin dulu orang dulu pakai vitamin C-nya gitu mungkin ya iya, untuk meningkatkan imun imun tubuh tubuh. begitu. Jadi sebaiknya sih tetap saya menganjurkan lebih baik minum kayak suplemen vitamin C itu atau Mm, mungkin kalau usia di atas 2 tahun sudah boleh minum madu itu sebenarnya untuk meningkatkan imun tuh boleh boleh gitu. ya. Tapi kalau untuk kecap manisnya mungkin nggak usah ya. Iya, atau mungkin jeruk aja sekalian perasan jeruk Betul, pakai madu betul, misalnya gitu kayak betul. lebih masuk akal Iya, ya. betul. Iya, kalau kecap buat ayam goreng aja. Buat makan nasi goreng gitu ya. Gitu. Oke, kemudian ada Pak Mario dari Tangerang. Anak saya dulu pernah masuk rumah sakit karena sesak. Diagnosanya radang paru-paru. Namun sekarang sudah sembuh. Apa perlu dicek ulang kondisi si anak ini? Mungkin untuk Hmm, meyakinkan atau betul, betul. sembuh atau enggak nih, udah Iya. sembuh atau belum? Oke, jadi sebenarnya radang paru itu kita lihat dari klinis, Mhm. dari pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan ronsen. Nah, biasanya setelah terdiagnosa radang paru kita kasih obat nih. Biasanya sih antibiotik karena memang radang paru paling sering itu karena infeksi bakteri gitu. Nah, setelah sembuh sebenarnya kalau klinis anak sudah membaik, udah nggak ada sesek, nggak ada batuk, nggak ada demam, tidak perlu dievaluasi lagi karena justru anak tuh nggak boleh sering-sering di ronsen karena kan efek radiasinya cukup besar. Jadi Oke. memang ronsen itu ya kalau ada indikasinya, jadi nggak perlu evaluasi. Oke. Gitu. Baik, kemudian ada lagi dari Bapak Ferdinand di Gading Serpong. Perlengkapan alat kesehatan dan obat standar yang wajib tersedia di rumah kira-kira apa aja ya, Dok? Bener banget nih ya. Jadi yang pertama tadi saya bilang mungkin termometer buat ngukur Termometer, suhu. Terus yang obat-obat itu sebenarnya yang kedua obat demam. demam. Iya, jadi obat Kita demam nggak itu boleh sebut merek ya, Dok? Oh, nggak boleh dong. Nanti saya Dimarahin. bisa, iya. Oke. Jadi obat Penurun demam. panas ya, itu ya Iya, betul. penurun. Obat Oke, penurun obat panas. demam. Dan disesuaikan dengan usianya. Kan sekarang ada yang bentuknya tetes, ada yang bentuknya sirup. Jadi Oh, sesuaikan oke. usianya. Itu. Terus kemudian sebenarnya obat demam itu juga kalau anak tuh kadang-kadang ngeluh pusing atau Mm-mm. tumbuh gigi nggak enak, itu sebenarnya kita boleh kasih obat demam. Jadi Oh, sebenarnya obat demam itu dia mempunyai fungsi seperti obat nyeri juga. penghilang rasa nyeri. Betul, itu. Iya, Mungkin iya. itu aja sih yang perlu. Yang lain-lain kan kayak obat batuk pilek itu kan kalau perlu saja gitu. Kayak yang itu loh dok, yang kayak buat apa kayak Bye bye kompres. fever. Iya kayak gitu. Saya nyebut merek. Nggak boleh. Saya nyebut merek nih Iya jadinya. kayak pereda Iya, panas gitu taruh betul. di kulit itu kayak gitu perlu nggak sih dok? Sebenarnya belum ada penelitian ilmiahnya itu terbukti Wah ya. ternyata Jadi lebih baik kalau misalnya kita kompres air hangat air pada hangat anak ya. di sela-sela ketiak dan Mm-mm. sela-sela paha gitu, karena Mm-mm. dia membantu menurunkan demam Oh oke, itu gitu. lebih apa? Efektif untuk Efektif. menurunkan demam Oke gitu. oke. Kemudian ada lagi Pak Madia lagi ya. Oke, Mm-mm. dia semangat sekali bertanya. Bagaimana membedakan ruam di kulit antara cacar, campak, alergi, dan ruam lainnya? Bagaimana caranya untuk mengontrol
berat badan anak yang overweight. Wah, ini Hmm, perlu ahli gizi kayaknya ya. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa anaknya yang gendut itu sehat dan iya. lucu, tapi overweight. Jadi dua pertanyaan nih. Banyak ya pertanyaannya. Oke, kalau untuk membedakan ruam, kita dokter anak aja jujur kesulitan. Oh, Iya. dokter aja nggak bisa, harus ke dokter kulit ya dok? Enggak juga Enggak gitu, ya? tapi karena kita harus melihat secara keseluruhan. Jadi kalau saya bilang, ini dok, ini apa nih ruamnya gitu. Kita pertama lihat dulu, misalnya ruamnya itu hanya terlokal di satu daerah tubuh atau seluruhnya. Oke. Jadi kalau misalnya terlokal di satu daerah tubuh, misalnya kayak cuman di tangan aja gitu, atau di daerah yang sering diolesi apa gitu, kan kita lebih curiganya ke alergi Oh, gitu. oke. Tapi kalau sistemik satu tubuh kan berarti seperti infeksi virus tuh campak. Jadi dia biasanya meluas dari wajah kemudian turun ke seluruh tubuh. Kalau misalnya cacar air mungkin lebih khas ya, dia kayak lenting-lenting isi air. Air. Nah, ya itu. Kayak Betul. botol-botol. Kemudian kalau untuk pertanyaan kedua nih, yang untuk Yes. berat badan. Waduh, kita aja susah untuk berat badan ya. Dalam. Jadi, jadi kalau misalnya berat badan anak, kalau anak itu nggak boleh diet. Kalau kita kan orang dewasa harus diet nih, Iya, intermittent fasting lah, iya, iya. disuruh nggak boleh makan, nggak boleh makan. Kalau anak itu sebenarnya kita tidak membatasi makan anak. Jadi yang pertama porsi anak tetap 3 kali sehari makan, ya Yes. tergantung usianya sih biasanya 3 kali sehari makanan pokok gitu. Makan pagi, makan siang, makan malam, kemudian 2 kali snack. Dan snacknya itu kalau bisa buah, bukan cemilan-cemilan. Jadi yang nggak dibolehin tuh jajan cemilan tuh nggak boleh sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah kita harus membanyaki aktivitas fisik. Ya, yang kardio. Jadi misalnya dia entah jalan, lari, sepeda, atau berenang. Itu setidaknya minimal 30 menit. 3 kali Sehari. seminggu gitu. Jadi kita harus lebih banyakin aktivitas fisiknya Mhm. daripada makannya gitu. Oke, daripada main gadgetnya juga. Iya, betul. Jadi Kadang kita sekarang juga kan gitu ya, dok. betul. Udah, yang penting di rumah udah main handphone aja Nah, daripada itu juga pergi. pesan dokter anak sekarang nggak boleh rebahan. Iya, benar. Padahal kita suka rebahan ya. Oke, kemudian ada lagi dari Marwanti di Tangerang. Dok, anak saya dari bayi tidak pernah ada kotoran telinga. Kalau dicek seperti bersih saja. Kadang saya lihat dia suka pegang-pegang telinga. Apa perlu dibawa ke THT ya? Apakah ada tanda paling urgent untuk dia dibawa ke THT? Kelihatannya gimana ini Oh, dibawa nih ke oke. THT? Kelihatannya sih Eh, bersih, mungkin secara kasat iya, mata. iya betul betul. Ini nanti harus tanya pada ini partner saya dokter THT nanti ya. Jadi saran dari dokter THT sendiri memang sebaiknya kita memeriksakan telinga kita itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sekali, terutama apabila ada keluhan. Karena kita sebenarnya nggak boleh tuh membersihkan telinga sendiri, apalagi telinga anak dengan cotton bud, karena takutnya ntar kapasnya tersumbat, malah numpukin kotoran di telinga semakin dalam gitu. Jadi kalau memang ada waktu ya sebaiknya diperiksa ke dokter THT saja untuk memastikan apakah kondisi telinga itu baik dan benar-benar bersih gitu. Jadi nggak ada salahnya kita Betul, bawa ya. betul. Oke, ini sambil kita nunggu lagi ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih disiapkan sama. Banyak ya. Nah, aku mau nanya juga nih dok. Maksudnya kategori anak itu dokter anak usia berapa sih dok? Jadi nanti Ah, jangan sampai salah nih usia 16 tahun dibawa ke dokter gitu. benar tapi Bener ya? Nah, iya. makanya aku mau tahu nih kategori anak itu di usia berapa? Jadi kalau kita memakai kategori anak-anak itu usia 0 bulan, berarti dari Yes. lahir sampai usia 17 tahun. 17 tahun itu Betul. masih Ke dokter harus ke anak. dokter anak. Betul. Oke, oke. Baik. Terus kalau kayak ada nih dok batuk gitu ya, anak-anak ya batuk itu nggak berhenti-berhenti. Maksudnya kalau minum obat dia hilang, tapi situ batuk lagi. Itu kemungkinan virus atau yang radang paru-paru itu kali ya dok? Atau Iya. harus Jadi kalau batuk lama itu ya biasanya kita pakai patokan 2 minggu. Mhm, Kalau batuknya tidak membaik dalam 2 minggu, maka biasanya kita akan lakukan pemeriksaan, misalnya ronsen mhm, toraks mhm. gitu. Apalagi mungkin setelah diperiksa ke dokter ada suara tambahan paru.
gitu ya, Hmm. atau kita bilangnya suara bengek lah gitu Hmm. atau suara grog-grog lah, itu biasanya kita untuk sarankan untuk di ronsen. Hmm. Karena dari ronsen itu kita bisa lihat di ini ke arah radang paru atau bukan. Jadi kalau pada anak kita jarang sih cek dahak karena anak kan disuruh ngeluarin dahak nggak bisa, Nggak bisa, yang keluar betul ludah betul nanti. betul betul Jadi betul. kita nggak pernah cek dahak, biasanya kita lakukan ronsen toraks. Atau mungkin kalau nanti ada ke arah TB paru, itu Mhm. biasanya ada pemeriksaan lain, namanya tes Mantoux, disuntikan di kulit atau pemeriksaan darah IGRA kita namanya. Nah, berbicara tadi TB paru tuh, itu apa dok gejala-gejala kasat mata yang bisa Oke. kita lihat gitu? Oh, Hmm, ini termasuk sebelum kita periksa dahak tadi betul. gitu. Kalau TB paru pada anak itu beda banget sama dewasa. Kalau Mhm. dewasa itu biasanya kalau dulu di Batuk, film-film iya. sinetron tuh batuk berdarah terus Terus keluar batuk-batuk tisu ke di dalam. darah gitu kan. Terus batuk grok-grok lama gitu. Tapi Mhm. kalau pada anak biasanya kurang jelas. Mhm. Biasanya berat badannya nggak naik. Udah itu Mhm. aja. Berat Mhm. badannya tidak naik, makannya udah banyak, tapi sesuai kurva pertumbuhan dia di bawah kurva pertumbuhan normal. Itu Oke, kita bisa curiga dia TB paru. TB. Terus yang kedua mungkin dia suka demam, ya Mhm. demam-demam, batuk-batuk, Mhm. atau kemudian juga ya memang ada diperiksa ronsen mengarah ke sana, Mhm. dan juga kadang-kadang ada yang misalnya pembengkakan di daerah kelenjar getah bening. Sini dong. Iya, bisa Ah. di leher, Mhm. di belakang telinga Mhm. gitu. Itu juga bisa mengarah ke TB. Jadi memang nggak begitu jelas kalau TB Oh, paru oke oke. itu. Tapi apakah itu bisa sembuh dengan sendirinya Kalau tanpa untuk pengobatan TB tiba-tiba sembuh paru sendiri gitu? tidak bisa sembuh sendiri. Jadi Oh. kuman itu dia hanya akan tinggal di dalam badan kita dan Mhm. ketika imun kita sedang lemah dia muncul gitu. Mhm. Jadi memang TB paru itu harus pengobatan lengkap dan biasanya ada pengobatan 6 bulan. Oh, iya iya iya. Seperti orang dewasa sih sebenarnya. Jadi memang harus rutin minum obat gitu. Oke. Jadi anak-anak itu juga bisa TB ya? Maksudnya Bisa, kayak balita betul. gitu? Oh banyak. Banyak ya? Karena di Indonesia ini cukup endemis untuk TB. Jadi Oke. memang tidak bisa disingkirkan. Memang kalau TB itu pokoknya udah jadi diagnosis salah satu pertimbangan kita lah, nih anak kok berat badannya kurang, suka Mhm. batuk-batuk gitu. Nah itu kita udah mikir oh jangan TB gitu. Mhm. Biasanya akan kita tanyakan, terutama apabila kalau terutama keluarganya ada yang pernah TB atau lagi pengobatan TB gitu. Itu Mhm. biasanya Mhm. kita udah arah-arah ke TB gitu. Kan pernah denger nih dok, ada TB tuh kan kita ini tadi bicara berarti TB paru ya. Hmm, Terus pernah ada juga kayak misalnya TB tulang, TB betul. itu sama virus yang sama tapi menggerogotinya yang lain atau gimana ya dok? Oke, jadi kalau TB itu Mm. mau TB dia TB tulang, TB paru, TB kelenjar, TB Kulit, otak, dia TB selaput otak, ada iya banyak iya ya. banyak banget. Itu sebenarnya kumannya sama. Kumannya Oke. itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, dia itu yang seperti saya bilang, kalau dia itu masuk melewat saluran pernapasan, kemudian dia bisa apa namanya dorman di tubuh kita. Jadi Mhm. kalau kita imunnya lagi nggak bagus, ya dia kenanya di mana gitu. Tapi ya Mhm. memang beda-beda karena dia penyebarannya bisa melalui darah, bisa melalui saluran limfe gitu. Jadi tergantung kenanya di mana gitu. Mhm. Tapi Mhm. begitu imun kita rendah, maka dia akan langsung muncul sebagai satu penyakit. Entah dia TB paru, entah dia TB selaput otak gitu. Baik. Nah, mungkin ada pesan-pesan nih dari Dokter Erni terkait tema kita hari ini. Apa sih yang mesti Dibawa. mami-mami atau dedi atau siapapun kita aware gitu untuk bisa kita ingat gitu dengan tema hari ini. Oke, jadi tandanya harus ke dokter Yes. itu pertama yang pasti kalau punya anak jangan lupa untuk dipantau berat badan, tinggi badan itu udah pasti ya setiap Mhm. terutama di usia-usia golden period itu 2 tahun pertama Mhm. ya. Jadi itu kita harus pantau setiap bulannya untuk dilihat di kurvanya. Jadi kayak pemerintah udah punya buku KIA atau buku pink itu dia sudah jelas tuh kurvanya itu kita harus ikuti sesuai garis pertumbuhan. Terus yang kedua adalah imunisasi. Jadi kalau imunisasi belum lengkap, segera dibawa ke dokter untuk diimunisasi. Kemudian yang ketiga adalah jangan pernah ragu untuk membawa anak kalau merasa ada yang something wrong nih dengan anak saya gitu. Tapi masih ragu nih, nggak apa-apa dibawa aja. Itu tanda kedaruratan yang sebenarnya mungkin orang tua lebih tahu dibandingkan kita. Jadi kan
orang tua yang ngomong anak tiap hari, tahu anaknya biasanya tingkah lakunya seperti apa. Jadi sebenarnya udah aware nih, ini kok kayaknya ada yang aneh nih dengan anak saya gitu. Jadi misalnya contohnya yang tadi saya bilang sesek, yaitu tarikan dinding dada, napas cuping hidung. Terus kalau dia lagi muntah diare dehidrasi, udah lemes banget tuh, kita pasti udah tahu itu. Jadi ya ketika orang tua sudah mulai menyadari ini ada yang nggak beres nih sama anak saya, langsung bawa aja ke UGD rumah sakit, itu kan selalu 24 jam ada gitu. Jadi pokoknya kita feeling kali ya, apa sambil kita lihat Betul. juga kalau memang ini nggak Mm, wajar ya udah langsung bawa betul. aja sebaiknya gitu ya. Betul. Oke, baik, sudah tidak terasa ya dok, kita udah hampir 1 jam kita ngobrol. Jadi terima kasih untuk Dokter Ernianto spesialis anak yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama. Mungkin juga meninggalkan pasiennya kali ya di rumah sakit, maaf para pasien. Jadi banyak banget yang sudah kita bahas hari ini. Nah, dan mohon maaf mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang belum kita sempat jawab, mungkin bisa datangin ke rumah sakit ya. Enggak deh. Enggak. Nanti mungkin bisa tanya di IG-nya Stella Maris, nanti kita pertanyaannya kita tampung, nanti kita kasih ke Siap, Dokter siap. Erni Iya. ya. Baik. Terima kasih juga untuk air mineral Cheers ya. Ini air mineral Cheers sesuai namanya ya, Cheers gitu kalau ngomongnya, yang sudah mensupport podcast kita pada hari ini. Baik, terima kasih juga untuk para peserta di rumah yang sudah setia menonton dari awal podcast sampai akhir. Dan ini akhirnya bagian yang ditunggu-tunggu sama peserta, yaitu pengumuman pemenang giveaway. Ini tandanya harus ke dokter saat anak sakit pada hari ini. Dan nama pemenangnya adalah teng tereng. Back sound sendiri ya. Kalau suaranya saya sendiri aja. Oke, pemenangnya adalah Ferdinand. Weh, Selamat selamat. Ferdinand. Nanti anaknya dibawa ya, konsultasi. Betul, siap. Kemudian Ibu Esther dan Pak Madya. Ya, 3 orang selamat. Dan para pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk dikonfirmasi melalui WhatsApp. Jadi pastikan nomor WhatsApp yang diberikan itu terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim Markom Stella Maris School. Dan nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap hari Jumat jam 3 sore bersama narasumber kredibel dan host kece pastinya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan nggak daftar karena ini gratis. Dan mungkin bagi mami dedi di rumah kalau ada yang punya ide, bisa di Stella Maris punya IG, bisa bahas tentang ini dong, bahas tentang apa dong gitu. Jadi kita tahu nih apa yang menjadi kebutuhan dedi mami di rumah gitu ya. Dan tentunya bagi mami dedi yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 087872785231 dengan format nama, usia anak, dan pertanyaannya. Baik, dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Dan kalau mau tahu tentang Rumah Sakit Mitra Keluarga, tadi Instagramnya Mitra Keluarga. Mitra Keluarga. Dan akhir kata, saya Miss Rara dan Saya Dokter Erni. Dokter Erni pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye. Bye-bye. Selamat sore. Saya memilih sekolah di Sunnyville karena lokasinya dekat dengan rumah saya.